Shalom, Damai di hati. Puji nama Tuhan, di kesempatan kali ini kami berdua sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kami diperkenankan Tuhan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Harapan kami Bapak Saudara terus diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat dimanapun berada. Dan di kesempatan kali ini kami rindu untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, tentunya dari bacaan MTPJ. Dengan bacaan di kesempatan kali ini terambil dalam perjanjian baru, Ibrani 12 ayat 18 hingga yang ke-29, dengan tema di sepanjang minggu ini mengucap syukur menurut cara yang berkenan. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di kesempatan kali ini kami diperkenankan Tuhan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan doa kami, biarlah Bapak Ibu Saudara terus diberkati oleh Tuhan, dan melalui kebenaran firman Tuhan di saat ini, biar kehidupan kami terus diubahkan Tuhan. Kehidupan kami terus mengalami pertobatan, pemulihan dalam Tuhan, untuk tetap jadi berkat dimanapun kami berada. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka dari itu Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh dan hikmat Tuhan menuntun setiap kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Doa ucapan syukur kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seperti biasa kita akan merenungkan dalam 3 bagian dalam perenungan kita saat ini. Dan pertama kita melihat apa yang menjadi latar belakang kitab Ibrani, kemudian pesan teks ya dalam bacaan Ibrani pasal 12 ayat 18 hingga yang ke-9, kemudian implikasinya ya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, mengucap syukur menurut cara yang berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau menyaksikan mendengarkan kebenaran firman pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sahabat Eki dan Tuti YouTube channel, apa kabar hari ini? Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat latar belakang dari bacaan kita di hari ini. Memang tidak ada rujukan yang pasti mengenai waktu penulisan dari surat Ibrani ini. Kesepakatan yang umum sekali diterima adalah surat Ibrani itu ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Robinson meyakini surat ini ditulis pada tahun 67 Masehi. Namun banyak pendapat memperkirakan antara tahun 81 sampai 96 Masehi. Penulis dalam surat ini tidak mencantumkan namanya, sehingga tidak diketahui dengan pasti. Pada abad-abad pertama kekristenan hingga abad pertengahan, surat Ibrani diyakini ditulis oleh Rasul Paulus. Meskipun tidak dimulai dengan nama Paulus seperti ada surat-surat Paulus lainnya. Tetapi pandangan ini kehilangan banyak pendukungnya atau tidak diterima kemudian karena beberapa hal. Pertama, gaya penulisan surat ini berbeda dengan gaya penulisan Rasul Paulus. Kedua, ada keterangan di dalam surat ini yang menyebutkan bahwa si penulis adalah orang yang menerima perkataan Kristus dari orang lain. Sementara Paulus sendiri mengaku sebagai saksi mata yang telah melihat Yesus, dan dengan demikian memiliki status yang sama dengan rasul-rasul lain. Kemudian dalam perkembangannya Barnabas dan Apolos juga disebut-sebut sebagai penulis surat ini. Namun pandangan ini juga tidak memiliki bukti, sehingga para pakar modern sepakat bahwa tidak ada kepastian tentang siapa penulis surat ini. Yang jelas, penulisnya adalah orang berpendidikan yang terlatih dalam hukum Taurat, retorika Yunani, dan juga mengenal dengan baik filsafat Plato. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang kebudayaan Yunani dan Yahudi. Dengan demikian juga dengan alamat surat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata Ibrani bukanlah menunjuk nama tempat atau suatu jemaat atau tempat tertentu seperti surat pada umumnya dalam Alkitab. Ibrani
Ibrani menunjuk pada sekelompok orang Kristen asal Yahudi di perantauan yang telah hidup bersama dengan orang-orang Kristen asal Yunani, yaitu orang Kristen generasi kedua dan ketiga. Kemudian tujuan penulisan. Kitab Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi permulaan penganiayaan yang hebat dan dicobai untuk mencari perlindungan di bawah naungan imam Yahudi mereka sebelumnya. Pokok pembahasan ini adalah mengenai keutamaan Kristen jika dibandingkan dengan jalan keselamatan dalam perjanjian lama. Nah, tujuan penulisan kitab ini adalah untuk mendorong orang-orang percaya untuk dapat maju terus dan bukannya mundur di tengah berbagai penganiayaan dan kecenderungan mereka untuk meninggalkan keyakinan Kristen, kelusuhan dalam semangat beriman, keinginan untuk kembali saja ke agama mereka, yaitu agama Yahudi, dengan berbagai praktik keagamaan di dalamnya, praktik ibadah korban sebagai sarana mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya di pasal 12 di kitab Ibrani ini terdapat berbagai nasihat agar umat menguatkan diri mereka, kelemahan mereka, lutut yang goyah, dan tetap tegar di tengah berbagai penindasan dan tidak pernah sekalipun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma dalam hidup mereka, bahkan tidak memiliki nafsu yang rendah seperti Esau yang sampai mau menjual hak kesulungannya atau berkatnya. Bapak Ibu Saudara, bacalah terlebih dahulu teks Alkitab hari ini dan pahami apa yang tertulis di dalam tema Lembaga Alkitab Indonesia Tanggung Jawab yang Berat. Saya lihat di catatan kaki, kalau kita lihat ya di bagian bawah ini, bahwa kita memang perlu membaca beberapa referensi dari Perjanjian Lama dalam melihat konteks yang sedang dibacakan. Karena itu silakan membaca Alkitab di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini mari kita melihat bacaan di minggu berjalan dengan pokok pikiran, yaitu ayat 18 sampai 21, konteks Perjanjian Lama, Allah yang dijumpai oleh Musa. Kemudian ayat 22 sampai 24, umat Perjanjian Baru, di mana umat yang menerima penebusan oleh Kristus. Yang ketiga, ayat 25 sampai 27 mengenai pesan kepada pembaca, dan terakhir ayat 28 sampai 29 kesimpulan dari surat. Sebagaimana tema bacaan kita, kami buat ini menjadi pokok pikiran mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan melihat ayat 18 sampai 21 dalam konteks Perjanjian Lama, Allah yang dijumpai oleh Musa dan umat Tuhan, umat Israel ya pada waktu itu. Kalau kita lihat bahwa dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Keluaran ini, kita akan melihat bagaimana Allah yang Musa jumpai di Gunung Sinai dalam catatan Keluaran 19. Sederhananya, kisah itu terjadi pada bulan ketiga setelah orang Israel itu keluar dari Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai dan berkemah tepat di depan Gunung Sinai. Mereka satu pun, termasuk para imam, tidak ada yang dapat naik sesuka hati ke gunung Tuhan. Mereka diminta harus menguduskan diri, mencuci pakaiannya. Mereka harus mengikuti ketetapan Tuhan. Dan Allah datang menjumpai Musa dalam guru dan kilat, awan padat, bahkan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga membuat umat gemetar. Tuhan menampakkan diri dalam api, dalam situasi yang penuh dengan kedahsyatan Allah untuk berfirman ya. Dan mengapa saya rasa kita perlu menyampaikan kisah ini? Karena kita butuh untuk memahami apa yang hendak penulis Ibrani sampaikan, sebagaimana dalam latar belakang yang dijelaskan tadi, penganiayaan
kebiasaan yang mereka terima. Dan jangan sampai mereka kembali ke praktik agama Yahudi yang menganggap keselamatan bisa diterima dengan apa yang dia bisa berikan. Praktik ibadah korban yang dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan melihat ya bahwa dalam ayat 18-21 ini situasi yang begitu mengerikan sehingga bagi Musa dia pun ketakutan dan gemetar. Fenomena itu membawa umat Israel memohon kalau boleh Tuhan jangan langsung kok berbicara dengan mereka. Karena jika itu terjadi pasti mereka binasa. Karena itu tadi kisahnya ya, bayangkan sampai dilingkari, ada batasan dan jangan lewat, jangan sentuh gunung itu. Karena mau manusia atau binatang bisa binasa jika menginjak, meraba, mendekat, mendaki gunung Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara melihat pokok pikiran dalam ayat 22 sampai 24. Umat perjanjian baru, umat yang menerima penebusan oleh Kristus, dimulai dengan kata tetapi kamu. Dalam bagian ini berbeda dengan yang digambarkan di Gunung Tuhan, Gunung Sinai. Di sini ditulis, dapat kita lihat di ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Di sini orang percaya itu diajak untuk ikut serta menikmati kebahagiaan, suatu kumpulan yang meriah, buat bergembira bersama, bahkan mereka bersama-sama dengan beribu malaikat di Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Jadi secara bersama-sama di sana ada sukacita. Di jemaat anak sulung akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, pengantara perjanjian baru. Dia yang memberikan darahnya yang mahal itu sebagai korban sekali untuk selama-lamanya dan yang mendamaikan. Dialah imam besar agung itu. Kematiannya di kayu salib yang disejajarkan dengan upaya pendamaian seperti yang digambarkan dalam Imamat 16. Dia yang menjadi korban untuk keselamatan manusia. Nah, selanjutnya mari kita melihat ayat 25 sampai 27. Pesan kepada pembaca. Di sini ada ajakan kepada orang Kristen, mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dalam keadaan apapun mereka jangan menolak Allah yang telah berfirman dalam diri Yesus Kristus. Kata firman di ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, karena ada akibatnya. Sebagaimana umat yang mendengar suara Allah di padang gurun Sinai, ya, di gunung Sinai. Mereka mendengarnya dengan penuh ketakutan. Suaranya yang menggoncangkan bumi. Dan sekarang ini dituliskan satu kali saja dia akan menggoncangkan bumi. Karena untuk melihat kehidupan umat yang tahan uji, mereka harus lebih kuat menghadapi goncangan dan termasuk siap akan goncangan terakhir untuk menentukan siapa sih yang akan tetap tinggal, siapa sih yang kokoh berdiri dalam iman keyakinan, dalam ketaatan, dalam kekuatan pengharapan kepada Tuhan. Mereka yang tidak tergoncangkan, artinya yang kuat dan tegar dalam iman. Bagi mereka lah kemudian akan ada keselamatan di dalam Dia, di Yerusalem yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita melihat ayat 28 sampai 29, kesimpulan surat. Sebagaimana tema bacaan di minggu ini, kita membuat pokok pikirannya itu mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan. Itu digambarkan dalam 2 ayat terakhir di bacaan kita hari ini. Dimulai dengan jadi. Ayat ini menuntun kita pada kesimpulan dari apa yang mau disampaikan dalam bagian ini. Bapak Ibu, kita lihat dulu ya di ayat 28, di sini ditulis, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Itu terjadi di dalam Yesus Kristus yang mau mati dan berkorban untuk manusia yang berdosa. Bagian ini di dalam versi King James Version atau New King James itu dikatakan seperti ini. Marilah kita memiliki rahmat dan kasih karunia. Kemudian Neve sendiri menulis, marilah kita mengucap syukur. Keduanya adalah terjemahan yang benar, karena di dalam bahasa Yunani untuk memiliki kasih karunia dan kata kuncinya itu menggunakan kata karis, adalah dengan mengucapkan terima kasih. Kata Yunaninya sejajar ya, ini berhubungan langsung dengan kata karis, kasih karunia. Penekanan di sini adalah ada hubungan langsung antara kasih karunia dan rasa syukur. Orang yang tidak memiliki rasa syukur adalah orang yang berada di luar kasih karunia. Jadi memang mau diingatkan kepada orang Kristen dalam bacaan ini bahwa mereka tidak bisa berada dalam kasih karunia Tuhan tanpa hidup di dalam ucapan syukur. Dalam berbagai bahasa dapat dilihat arti yang berkaitan dan semuanya itu memiliki hubungan langsung dengan kasih karunia dan rasa syukur. Penekanan yang sangat penting untuk menjadi catatan dari pesan teks ini. Kalau umat memiliki rasa syukur bahwa mereka saat itu juga berada dalam kasih karunia. Dan karena mereka mendapatkan kasih karunia, maka mereka hidup dalam ucapan syukur. Kita tidak bisa memilih, hanya ada di salah satunya. Maka saat orang percaya bersyukur akan kasih karunia Allah yang besar atasnya, mereka juga harus mengucap syukur dengan cara yang berkenan kepada Allah. Yaitu dalam catatannya menulis dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Syukur mereka, ibadah mereka haruslah bagi nama Tuhan saja. Kemudian kita melihat di ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lihat di sini saudara bahwa Allah kita yang menunjukkan kasih karunia-Nya yang besar atas dunia ini. Allah kita itu juga adalah api yang menghanguskan. Ini penekanan kepada orang percaya sebagai pembaca kitab Ibrani. Dia Allah yang di satu sisi memang penuh kasih. Dia yang memberi kasih karunia. Tetapi di sisi lain dia menunjukkan murkanya bagi orang berdosa. Maka orang percaya itu harus hidup kudus, menentang dosa. Dan hidup kudus dan menentang dosa itu dilakukan sebagai ucapan syukur atas kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, tema di sepanjang minggu ini mengenai mengucap syukur menurut cara yang berkenan, yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, berhubung dengan tema MTPJ Gemim, mari kita lihat apa alasan pemilihan tema ini. Nah, saudara, kita sedang dan akan merayakan pengucapan syukur atau Thanksgiving ya. Di beberapa tempat sudah, di beberapa tempat akan melaksanakan. Maka motivasi kita kembali dipertanyakan, apakah tertuju kepada Tuhan atau sekedar pesta pora saja? Itu ukuran untuk melihat bagaimana sebenarnya hati kita saat merayakan pengucapan syukur. Tuhan menguji ucapan syukur kita. Makanya saat kita bersyukur, belajarlah bertanggung jawab secara iman Kristiani terhadap keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Caranya adalah dalam ucapan syukur dan dalam mengucap syukur haruslah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Itu bicara tentang perkataan dan perbuatan, hati dan pikiran yang selaras mengagungkan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan lagi seperti ibadah korban layaknya perjanjian lama. Lihat ya, keselarasan dengan yang sudah kami jelaskan di latar belakang. Sekali lagi ini bicara terima kasih kita, syukur kita kepada keselamatan yang Allah kerjakan. Karena yang kedua, pesannya mengenai ibadah korban yang berbeda dengan ibadah syukur. Kalau kita lihat juga di pertanyaan MTPJ ini sempat ditanyakan ya, karena dalam ibadah korban
korban yang dilakukan oleh orang Israel, maka mereka mencari kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan dengan apa yang mereka persembahkan. Harus ada korban. Namun kita yang terbatas ini ditolong oleh Allah dengan kasih karunia yang memperdamaikan kita. Maka kita beribadah syukur. Allah yang lebih dulu menunjukkan kasih-Nya, Dialah yang kemudian berkorban karena sayangnya kepada kita. Dia berkorban padahal Dia tidak wajib untuk melakukannya, karena kita ya yang seharusnya menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi karena kita sangat berharga, karena kita ini sangat penting di mata Tuhan, sehingga Dia melakukannya. Pengorbanannya itu harus kita respon dengan mengucap syukur kepadanya, tahu berterima kasih, tahu bersyukur torang untuk setiap kebaikan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan apapun kita saat ini, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami goncangan masalah keluarga, istri yang tidak setia, suami yang belum mengalami Kristus dalam hidup pribadi, pelayanan yang mungkin tidak pernah mudah karena tidak didukung oleh keluarga terkasih, mungkin juga mengalami goncangan ekonomi, di mana kebutuhan anak yang belum terpenuhi, seragam sekolah belum dapat beli lengkap, susu anak yang mahal, bahan pokok yang naik, gaji yang belum dibayarkan, sakit ataupun mungkin sulit bekerja, belum dapat pekerjaan atau hasil ladang yang mengecewakan. Belum lagi goncangan di pelayanan ya, saat ini difitnah tanpa ada dukungan, rekan kerja yang malas melayani, jemaat yang tidak menopang, dan banyak lagi goncangan lainnya. Tetapi pesan firman hari ini, mengucap syukurlah, karena hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Mengucap syukurlah karena engkau dipilih menanggung semua goncangan ini untuk kemudian keluar sebagai pemenang dan menerima mahkota kemenangan itu. It's really not easy. Orang Sangir bilang, Kang, meminta bersyukur dalam keadaan yang buruk dan tidak baik-baik saja bukanlah perkara yang mudah, segampang yang kita dah bilang. Namun saat ini pahamilah betul siapa sih diri kita ini. Kenali betul siapa Allah yang kita percayai. Maka kita akan lebih tahu diri dengan setiap hal yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Bukankah dengan nafas kita sudah saatnya untuk bilang makasih Tuhan untuk orang-orang tersayang di sekitar kita yang masih tetap bisa kita lihat, kita juga bisa bilang terima kasih Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi ucapan syukur kita. Bukan lagi tentang saya, bukan lagi tentang apa yang harus saya terima dari pelayanan ini, saya dipuji atau tidak, saya diterima atau ditolak. Namun adalah mengenai Tuhan Allah yang menyelamatkan saya yang tidak layak ini. Dia yang mau berbelas kasihan bagi saya. Maka selagi saya masih bernafas, hidup saya harus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur itu akan ditunjukkan ya dengan cara hidup beribadah kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jangan cemari ucapan syukur dalam momen bulan pengucapan syukur ini dengan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi, jaga identitas kita sebagai orang Kristen. Buatlah ucapan syukur kita itu dalam pertanggungjawaban iman kita, yaitu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saya rasa untuk mengukurnya cukup lihat ya. Apakah ketika saya merasa merayakan sesuatu atau mengadakan pesta ucapan syukur yang saya buat itu kemudian menjadi batu sandungan buat orang lain, atau justru membawa orang lain jatuh di dalam dosa, atau justru dengan syukur saya orang melihatnya dan ikut memuliakan Allah di sorga. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan bulan pengucapan syukur, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang dapat kami sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kami percaya akan jadi berkat ya, dan kami mendoakan Bapak Ibu Saudara mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita harus berpisah, kita akan berjumpa nanti minggu depan
Silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Kau beri bagi kami. Keselamatan yang berlaku sekali untuk selama-lamanya. Itulah jaminan bagi kami untuk tetap hidup dalam pengharapan bahwa di tengah berbagai pergumulan, kesesakan kami punya Allah yang menjamin kehidupan kami kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena berbagai hal Engkau beri dalam kehidupan kami, termasuk di dalamnya ketika hasil bumi kami, pekerjaan kami itu punya penghasilan-penghasilan. Kami boleh merayakan bulan pengucapan syukur ini, dan kami juga mengucap syukur terlebih dari semuanya karena Engkau telah menjadi korban sekali untuk selama-lamanya bagi kehidupan kami, mendamaikan kami yang tidak layak ini, kami yang berdosa hina ini, tetapi Engkau mengasihi kehidupan kami. Maka terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan, biar hidup kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, terlebih setiap pendengar, sehingga kebenaran firman ini dapat diteruskan untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat. Terlebih dahulu, itu akan mengubahkan, mempertobatkan kehidupan kami untuk mengalami Kristus hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi semua pendengar yang dalam keadaan sakit, Engkau Allah yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan yang akan menolong, memberkati, sehingga mendapatkan pekerjaan yang terbaik, menjadi ladang bagi mereka untuk dapat mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah Tuhan, kami memohon kepadamu sehingga setiap pemerintah kami dapat mengatur dengan segala baik di bulan pengucapan syukur ini, dan kami dapat merayakannya dengan cara Kristiani, cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.